Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hidayah dari Prodi PIAWUD semester 6. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Olahraga Outdoor bagi Anak Usia Dini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga AUD yang diampu oleh Bapak Dosen Khairul Azmi. Baiklah, langsung saja. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, anak usia dini adalah masa di mana anak sedang mengalami yang namanya fase golden age atau fase keemasan, di mana pada fase ini seluruh aspek perkembangan pada anak, baik itu fisik motorik, kognitif, maupun sosial emosionalnya sedang berkembang dengan sangat pesat dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini bukan cuma soal belajar tentang kalistum ataupun mempersiapkan mereka untuk memasuki SD, akan tetapi bagaimana cara kita membangun fondasi, karakter, dan kebiasaan hidup sehat anak sejak dini. Dan olahraga adalah sarana terbaik untuk mendukung hal tersebut. Dan mengapa harus outdoor? Karena olahraga outdoor dapat memberikan stimulus sensorik dan motorik yang lebih luas dibandingkan dengan indoor atau ruangan tertutup. Hal ini juga yang akan melatar belakangi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu definisi olahraga outdoor bagi anak. Secara konseptual, olahraga outdoor adalah bentuk pengalaman belajar di alam terbuka, khususnya untuk anak usia 0-6 tahun, yang mana olahraga ini melibatkan gerakan-gerakan fundamental atau gerakan-gerakan dasar seperti berjalan, berlari, melompat, ataupun melempar dengan memanfaatkan elemen-elemen alam. Selain itu, olahraga outdoor juga dapat membangun ketahan malangan pada anak. Artinya, dengan tantangan di alam, anak dapat menumbuhkan sikap percaya diri, berani, dan dapat menyelesaikan masalah mereka yang ada di lapangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu manfaat olahraga outdoor bagi anak. Ada beberapa aspek manfaat olahraga outdoor bagi anak. Yang pertama yaitu aspek fisik dan kesehatan. Kenapa? Karena ketika kita mengajak anak untuk olahraga di luar ruangan, apalagi sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi, ketika kita kena paparan sinar matahari pagi, langsung kan matahari pagi itu mengandung vitamin D yang berfungsi dapat memperkuat tulang dan gigi pada anak. Selain itu, ruang gerak yang bebas juga dapat memaksimalkan fungsi otot-otot besar pada mereka atau motorik kasar pada anak. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek kognitif. Kenapa? Karena ketika mereka sedang melakukan gerakan di luar ruangan, mereka dapat belajar tentang sains-sains dasar yaitu seperti kecepatan dan gravitasi. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat memicu protein otak yang disebut BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor, yaitu protein yang dapat mendukung pertumbuhan sel saraf baru di otak yang dapat melatih fokus dan daya ingat pada anak. Selanjutnya yaitu aspek psikososial dan emosional. Olahraga outdoor juga dapat mengajarkan anak tentang bernegosiasi, bekerja sama dengan tim, mengatur emosinya, dan dapat melatih sportivitas saat mereka sedang bermain dengan teman sebayanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek kesehatan mental. Kenapa? Karena ketika kita berada di luar ruangan, secara medis dapat menurunkan hormon kortisol atau hormon pemicu stres. Karena begini, kita saja yang udah dewasa, ketika terlalu lama di dalam ruangan itu dapat memicu stres, apalagi anak-anak. Oleh karena itu, luar ruangan dapat menurunkan pemicu stres tadi, hormon kortisol atau hormon pemicu stres, sehingga dampaknya anak dapat lebih tertib, lebih stabil, dan juga dapat mempengaruhi kualitas tidur mereka juga akan menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu olahraga outdoor yang sesuai bagi anak. Ada banyak sekali olahraga outdoor yang sesuai bagi anak usia dini. Salah satunya yaitu bermain bola dan lompat tali. Kenapa? Karena olahraga ini dapat melatih kelincahan dan koordinasi mata, tangan, dan kaki pada anak. Selanjutnya juga ada olahraga bersepeda. Itu juga dapat meningkatkan otot kaki pada anak serta motorik kasarnya. Ada juga olahraga tradisional seperti balap karung, itu dapat meningkatkan daya juang pada anak dan motorik kasar tentunya.
Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek keamanan dan pengawasan. Kenapa yang terakhir ini penting? Karena ketika kita mengajak anak untuk olahraga di luar ruangan, kita harus memastikan yang pertama lingkungannya. Sebelum itu kita harus mengecek lingkungan tempat kita mengajak anak untuk olahraga outdoor. Apakah itu aman? Apakah itu sesuai untuk kita mengajak anak berolahraga di situ? Selanjutnya yaitu peralatan. Peralatan yang digunakan untuk anak itu harus dicek. Kita harus benar-benar memastikan bahwa peralatan itu aman untuk digunakan olahraga untuk anak. Yang ketiga yaitu pengawasan. Ini kita harus benar-benar mengawasi anak ketika sedang berolahraga di luar ruangan. Karena seperti yang kita ketahui, anak usia dini itu sedang dalam fase yang sedang lincah-lincahnya. Oleh karena itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka sedang berada di luar ruangan. Oleh karena itu pengawasan ini sangat penting. Dan yang terakhir yaitu efisien waktu. Ketika kita mengajak anak untuk berolahraga di luar ruangan, kita harus memanajemen waktu. Kita harus tahu waktu. Lebih baiknya sih kita mengajak anak pada pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 10 ketika sinar matahari masih hangat-hangatnya, atau sore hari ketika sinar matahari sedang turun. Dan jangan kita ajak anak berolahraga di luar ruangan sekitar jam 12 siang. Karena kenapa? Bukannya anak sehat, malah bisa membuat anak pingsan, bahkan sakit. Oleh karena itu manajemen waktu sangat penting untuk olahraga outdoor. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.